guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus, yaitu tentang pembantaian keluarga Pike County. Kejadiannya ada di Ohio, April 2016 nih ya. Nah buat kalian jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, biar Kamek makin semangat bikin videonya. Jangan lupa di like juga, di komen-komen, di share juga ya, dinyalain juga loncengnya jadi kalian update gitu ya. Kamek tuh bakalan posting tuh tiap hari guys. Jangan lupa ya. Oke, kita ke ceritanya nih. Jadi suatu hari ya, di wilayah pedesaan bernama Pike County, Ohio, hidup dua keluarga yang saling kenal sejak lama. Nah, lingkungannya tuh sepi guys di sana. Terus juga rumah-rumahnya tuh berjauhan. Malam hari pun gelap banget di sana ya. Kalau ada suara nih, pasti kedengarannya tuh jauh. Di sana tuh tinggal keluarga Roden ya, keluarga besar. Isinya tuh ada anak, ada orang tua, saudara, dan semua tuh tinggal nggak terlalu jauh satu sama lain. Nah, mereka tuh bukan keluarga yang kaya, tapi dikenal ramah. Banyak yang bilang hidup mereka tuh sederhana. Kadang ribut kecil, kadang damai, normal lah ya, kayak keluarga desa lain gitu ya. Dan gak ada satupun yang nyangka kalau suatu malam di bulan April 2016, hampir seluruh keluarga itu bakal dihapus. Malam nih sunyi nih ya, gak ada pesta, gak ada acara, orang-orang pun tidur seperti biasa. Nah, sampai pagi datang, satu rumah ditemukan penghuninya tewas ditembak di tempat tidur, lalu rumah yang kedua, lalu rumah ketiga, lalu rumah keempat. Dalam satu malam, 8 orang dari keluarga Roden dan Gilly ya ditemukan metongsai. Beberapa ditembak saat tidur, terus juga beberapa ditembak dari jarak dekat. Lalu bayi itu dibiarkan hidup, tidur di dekat jasad orang tua. Dan satu hal yang langsung bikin polisi merinding, coba apa? Tidak ada tanda perampokan, tidak ada teriakan saksi, semua korban ditembak dengan presisi. Ini bukan amukan, ini eksekusi terencana. Pike County pun panik, helikopter polisi muter, sekolah-sekolah ditutup, warga pun dikunci di rumah. Karena satu pertanyaan besar muncul. Siapa yang bisa masuk ke 4 rumah berbeda dalam satu malam tanpa bikin suara? Awalnya semua orang tuh saling curiga. Tetangga lah, mantan pacar lah, musuh lama lah. Tapi polisi nemuin satu benang merah. Semua korban punya satu konflik yang sama. Masalah hak asuh anak. Nah, konflik ini tuh melibatkan satu keluarga lain yang kelihatannya biasa aja. Namanya keluarga Wagner. Ayahnya itu George Billy Wagner, ibunya Angela Wagner, anaknya George dan Edward. Mereka kenal dekat dengan keluarga Roden. Bukan musuh terbuka, bukan orang asing. Masalahnya cuma satu guys, perebutan hak asuh seorang anak kecil. Di sini awalnya cuma argumen, lalu jadi ancaman kecil, lalu jadi kebencian diam-diam. Dan di kepala keluarga Wagner, kebencian itu tumbuh pelan-pelan. Nah, di sini penyelidikan jalannya tuh lama banget, hampir 2,5 tahun guys. Tidak ada tersangka resmi, tidak ada penangkapan, tapi polisi mengamati, mereka sadap, mereka ikuti, mereka tunggu. Dan satu persatu kesalahan kecil tuh muncul. Di mana mobil yang diganti, senjata yang dibuang, HP yang dirusak, sampai akhirnya di tahun 2018 polisi tuh bergerak. Nah, di sini keluarga Wagner tuh ditangkap. Bukan satu orang, bukan dua ya. Jadi satu keluarga utuh guys. Di pengadilan pelan-pelan ceritanya kebuka nih. Jadi pada saat malam pembantaian itu ya, yang kerjanya tuh bukan satu orang guys. Itu kerjanya tim keluarga. Jadi di sini ayahnya yang ngatur, ibu yang nutup jejak, anak-anak jadi eksekutor. Mereka pakai peredam suara. Mereka tuh tahu jadwal korban, tahu juga rumah-rumah itu. Targetnya tuh jelas, jadi nggak asal. Dan yang paling dingin guys, mereka ninggalin bayi hidup bukan karena belas kasihan, tapi karena bayi itu bukan targetnya. Jadi di sini sidang tuh berjalan bertahun-tahun ya, sampai akhirnya satu orang pecah guys. Edward Jack Wagner ya, dia tuh ngaku, dia buka semuanya. Dia jelasin rencananya, dia jelasin peran masing-masing. Sebagai gantinya, dia dapat plea deal. Kesaksiannya menghancurkan keluarganya sendiri. Ayahnya, ibunya, kakaknya, satu persatu jatuh. Dan vonis dijatuhkan, si George ya, itu tuh penjara seumur hidup. Angela penjara seumur hidup. Billy penjara seumur hidup. Dan Jack hukumannya puluhan tahun karena dia plea deal. Di sini 8 nyawa hilang, satu keluarga musnah.
Satu keluarga lain hancur dari dalam. Dan Pike County ya nggak pernah sama lagi. Karena malam itu tuh ngebuktiin satu hal. Kalau kejahatan paling kejam bisa datang bukan dari geng. Bukan dari pembunuh bayaran. Tapi dari satu keluarga yang duduk bareng dan sepakat buat membunuh. Nah, kita balik lagi nih ya ke malam itu. Jadi karena kunci kasus Pike County itu justru ada di urutan yang pelan tapi rapih. Ini bukan pembunuhan yang meledak guys. Ini malam yang dijalani orang-orang yang udah sepakat. Jadi malam itu tanggal 21 April 2016, Pike County itu gelap. Jalanan desanya minim lampu. Rumah-rumah pun berjauhan. Di kondisi kayak gini, orang asing ya bakal langsung kelihatan. Tapi malam itu nggak ada orang asing sama sekali. Di sini keluarga Wagner ya bergerak pakai mobil sendiri. Bukan satu mobil ya guys, tapi beberapa. Tanpa musik, tanpa ribut, dan target utamanya adalah rumah milik keluarga Roden. Ya. Dan mereka tahu persis siapa yang tidur di mana, jam berapa orang masuk kamar, terus juga jam berapa nih rumahnya sunyi nih. Karena ini bukan rumah yang random. Ini rumah orang yang mereka kenal bertahun-tahun. Jadi korban tuh ditembakin guys saat tidur. Jarak dekat ya, tenang, cepat, tidak ada tembakan liar, tidak ada panik. Setelah rumah pertama bersih ya, mereka tuh pindah ke rumah kedua, lalu ke rumah ketiga, rumah keempat, nah 4 lokasi dalam satu malam. Dan yang bikin penyidik merinding di sini ya, pola tembakannya tuh konsisten. Jadi jenis senjatanya tuh sama, tekniknya pun juga sama, peredam suara dipakai. Artinya ini bukan emosi sesaat, ini latihan dan rencana guys. Di pagi harinya ya, Pike County bangun dalam keadaan lumpuh. Dimana polisi lokal tuh kewalahan. Sampai-sampai FBI masuk, terus juga state police tuh turun ya, dan media nasional berdatangan. Satu kota kecil mendadak jadi TKP raksasa. Awalnya polisi nggak langsung menunjuk Wagner. Mereka tahu ya, nuduh tanpa bukti di kota kecil itu bisa bikin kekacauan. Jadi ya mereka hanya diam, mereka kumpulin ya, mereka pasang kamera, mereka sadap, mereka dengerin dan pelan-pelan. Keluarga Wagner tuh bikin kesalahan kecil. Jadi mereka tuh jual mobil yang dipakai malam itu. Mereka juga ngebuang tuh senjatanya dan mereka ganti handphone. Masalahnya, semua itu tuh justru bikin polisi makin yakin guys. Karena orang gak bersalah tuh jarang panik rapih gitu ya. Yang panik rapih itu biasanya orang yang tahu persis apa yang harus disembunyiin. Nah di sini penyelidikan jalan lama banget ya, sekitar 2,5 tahun. Selama itu keluarga korban nunggu tanpa kepastian. Setiap hari ini hidup bareng pertanyaan ya, dan sampai akhirnya satu retakan muncul dari dalam keluarga Wagner sendiri. Namanya Jack Wagner. Jack ini bukan yang paling dominan, bukan otak utama, tapi dia yang paling capek. Capek bohong, capek hidup sambil nengok belakang, dan satu titik ya dia nyerah. Jadi di situ Jack bicara ke polisi secara pelan, detail, jam demi jam. Dan dia jelasin siapa yang nyetir mobil mana gitu ya. Siapa yang masuk rumah mana, terus juga siapa yang nembak siapa yang nunggu di luar. Dan kesaksiannya bukan cuma pengakuan. Itu tuh peta lengkap malam pembantaian. Dan begitu itu masuk berkas ya, kasusnya runtuh dari dalam. Ibunya tuh langsung ditangkap guys, si Angela itu ya. Terus juga ayahnya si Billy itu ditangkap juga. Kakaknya George jatuh paling keras. Dan sidang jadi panjang, lalu berat guys. Karena ini bukan satu pelaku, ini satu keluarga melawan satu keluarga lain. Di ruang sidang guys, jaksa tuh bilang satu kalimat yang nempel. Jadi ini bukan kejahatan impulsif. Ini kejahatan yang direncanakan di meja makan. Nah, vonis satu persatu pun dijatuhkan. Pada saat itu tidak ada sorak, tidak ada lega, karena 8 nyawa nggak bisa diganti dengan apapun. Pike County hari ini masih ada. Jalan pun masih sama, rumah-rumah pun masih berdiri. Tapi ada satu perubahan yang nggak kelihatan di peta, yaitu rasa aman. Nah, orang sekarang tuh mikir 2 kali guys sebelum percaya. Mikir 2 kali sebelum konflik kecil dibiarkan lama. Karena mereka tahu kebencian yang dipelihara diam-diam bisa berakhir dalam satu malam sunyi.
ya. Dan kasus Pike County selesai di pengadilan. Tapi ceritanya hidup terus di kepala orang-orang yang tahu. Karena malam itu ngajarin satu hal sederhana tapi kejam, yaitu kadang yang paling berbahaya bukan orang yang datang dari luar ya, tapi orang yang pulang bareng kita dan punya tujuan yang sama sekali beda guys ya. Sumpah ini sangatlah ajaib sih menurut gue ya. Biasanya kan itu dilakukan satu orang gitu ya. Ini bener-bener satu keluarga loh ngelawan keluarga lain gitu ya. Dan ini juga kejadiannya masih baru 2016 ya, dengan penyelidikan selama 2,5 tahun, tapi menurut gue untuk hukumannya versi ya. Jadi gitu guys, ini kisah nyata dari Ohio ya guys ya. Buat kalian yang suka sama YouTube Kamek, boleh di subscribe ya. Jangan lupa di like, di komen-komen guys. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.